shuttle seperti ini yang bisa membuat konsumsi bahan bakar dihemat 3-5%. Sangat efektif untuk perjalanan jauh seperti penerbangan kami dari Bali ke Perth atau Bali dari Jakarta ke Bangkok. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi cost kita. Airbus 320 ini adalah satu desain dari Airbus untuk terbang short range. Dia mengedepankan untuk fuel efficiency karena tujuannya adalah dimana dengan keadaan sekarang kita semua bilang ayo go green gitu. Nah itu salah satu tujuan mereka, bahwa mereka harus efisien di dalam desain pesawatnya mereka sendiri. Engine yang dipakai oleh AirAsia, kita pakai CFM. CFM ini selain daripada dia memang irit, dia cepat dalam starting engine ini. Diperlukan waktu sekitar 3 menit sudah stabilize engine ini running, begitu. Salah satu mesin yang sudah teruji bertahun-tahun. Generasi yang sekarang adalah udah generasi yang terus diperbaiki, yang sudah terbukti bahwa dia memang dependable, terus kemudian maintenance cost-nya juga murah dan juga tidak terlalu berat, jadi lebih ringan dari mesin option yang lain. Dan kenapa kita menggunakan hanya satu jenis mesin? Karena untuk satu kemudahan maintenance, sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan masalah yang berarti dengan si mesin-mesin CFM ini. Fly-by-wire ini adalah teknologi yang memang sangat membantu. Yang pertama, dia memudahkan pilot. Penerbangan akan jauh lebih mudah dikontrol oleh pilotnya, karena semuanya sebenarnya dibantu oleh komputer. Untuk pergerakan permukaan, kendali pesawat itu semua dibantu oleh komputer dan mudah diketahui oleh pilotnya sendiri. Kalau memang terjadi suatu kesalahan, pesawatnya akan mendetek hal itu dan membantu pilot untuk mengetahui bahwa ada kesalahan di sistem kemudinya. Komputer yang digunakan ini berlapis-lapis, jadi kalau komputer satu rusak, ada automatically dia langsung revert ke komputer 2 dan begitu seterusnya sampai dengan komputer kelima. Kemungkinan failure sampai ke komputer ketiga itu bisa dikatakan 10 pangkat lebih dari pangkat 26, artinya kemungkinan sampai ke failure ke komputer yang ketiga. Itu menurut teorinya Airbus, dan menurut pengalaman saya sendiri selama terbang untuk Airbus lebih dari 15 tahun, saya mengalami failure dari komputer pertama kedua itu hanya 1 kali. Itu saja. Itu yang kenapa dia betul-betul berani menyatakan atau tanpa menggunakan backup cable ketika masih betul fly-by-wire. Terus kemudian untuk dari sisi efisiensi sendiri, berat pesawat akan jauh lebih ringan karena tidak ada lagi kawat yang menghubungkan langsung antara kontrol itu sendiri dengan permukaan yang harus dipakai oleh pilot dalam mengemudikan pesawatnya, sehingga semua sekarang cuma dihubungkan dengan kabel-kabel kecil saja. Nah, terus kemudian nanti di permukaannya sendiri itu digerakkan oleh sistem hidrolik.
bukan berarti control surface-nya berbelok dengan penuh juga, tapi dia cuma mengarahkan si komputer melakukan input bahwa si pilot mau melakukan gerakan sebesar misalnya belok kiri berapa derajat per detiknya. Sama dengan kalau kita melakukan penuh ke atas gini, bukan berarti dia elevator penuh ke atas atau stabilizer, tetapi melakukan 1G ke atas. Jadi full stick ke belakang ini adalah 1G. Jadi si komputer yang akan membatasi pergerakan kontrol itu sesuai dengan lembaga pesawat dan safety levelnya juga. Komputer akan membantu pilotnya dalam segala manuver, even dalam manuver-manuver yang mendadak, yang sangat riskan, itu pilotnya nggak usah mikir lagi, dia pokoknya gerakin, komputernya akan membantu sang pilot untuk tetap dalam keadaan yang tidak berbahaya. Dalam keadaan normal, si sistem ini menggaranti bahwa pesawat tidak akan masuk dalam keadaan yang menyulitkan pilot, karena semuanya akan dibantu oleh si komputer ini. Dan komputernya ini bisa mengingatkan pilot juga bahwa ini kamu sudah memasuki daerah berbahaya ini, dan dia akan melakukan defensif gitu, sehingga pilotnya nggak mungkin akan melakukan manuver yang akhirnya membuat pesawat dalam keadaan yang lebih jelek. Itu nggak mungkin, karena semuanya akan diprotek oleh si komputernya itu sendiri. Semua di sini melakukan EVIS. Di sini ada MCDU yang setiap kali input yang kita lakukan di sini akan memerintahkan komputer melakukan apa yang kita maui. Dan perbedaan lagi Airbus dengan pesawat sejenisnya dalam kelasnya adalah semua frekuensi radio navigasi itu akan otomatis auto tune kepada peralatan navigasi di bawah yang sesuai dengan jalur kita. VOR-nya akan mendeteksi. Jadi kalau seperti kita Jakarta ke Surabaya mungkin melewati Semarang, maka di rute-rute tertentu dia akan menselek sendiri frekuensinya kepada VOR di Semarang. Contohnya saya pernah mengalami failure daripada ILS yang ada di Cengkareng. Pada saat itu di depan saya ada Boeing 777, jarak saya sekitar 10 mile di belakangnya. Lalu Boeing 777 ini melakukan ILS approach. Saat itu di Cengkareng, tiba-tiba ILS-nya rusak. Cukup membuat sibuk dari si pilot untuk menanyakan berapa KDM atau KDR yang ada di runway Jakarta Cengkareng, dan cukup sibuk membuat mereka untuk melakukan approach lagi. Tapi bagi saya, pada saat itu saya menerbangkan Airbus yang database NDB-nya ada di dalam FMGS saya cukup melakukan perubahan, menginsert NDB approach dan melakukan approach seperti ILS dengan menekan satu tombol approach. Itu yang saya rasakan salah satu kelebihan Airbus, sangat membantu pilot dalam workload yang tinggi. Perbedaan yang paling bisa dirasakan pilot saat kita melakukan landing antara Esmilet dengan Airbus 320 Sucklet ini, saat kita melakukan landing, saat kita sudah mendekati runway, lalu kita close powernya. Kalau A320 Sucklet ini dia nggak langsung jatuh, tidak langsung jatuh, tapi dia masih sedikit melayang dikarenakan lift pesawat ini sangat bagus. Itu yang perbedaan yang sangat bisa kita rasakan sebagai pilot.
basically kalau 320 yang dilengkapi dengan Charlotte, kalau tambahan cuma di Charlotte-nya aja, tapi nanti 2016, sekitar 2016 kita akan dapat delivery A320 Neo yang mana bukan cuma Charlotte-nya aja beda, tapi mesinnya. Dan pertama kalau Neo itu tentu kalau seorang penerbang yang paling senang adalah engine-nya lebih powerful, jelajah yang lebih bagus, speed yang lebih tinggi. Tapi yang kalau saya sendiri pribadi yang paling utama adalah komputer teknologinya yang lebih yang paling canggih, yang sudah selevelnya A350. Jadi akan terjadi kemudahan bagi pilot untuk penerbangan dan juga safety level yang jauh lebih tinggi karena beban pilot akan terkurangi dengan jauh. Ini adalah kursi dari Airbus A320. Airbus menawarkan kursi 29 inch untuk jarak antar kursi pada konfigurasi pesawat 180 penumpang. 29 inch ini sangat cukup untuk saya dengan tinggi badan 183 cm. Nah, demikian perjalanan kita habis mereview Airbus 320 Shacklet ini. Jadi, keberadaan Shacklet di Airbus 320 ini merupakan penyempurnaan dari fans wingtip yang sudah ada. Demikian Indoflyer Social Media melaporkan.